Karena kalangan yang kita kejar adalah bukan bagaimana mereka mendapatkan harga murah, tapi bagaimana mendapatkan barang yang berkualitas. Itu yang kami kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, kembali bertemu di channel yang cerdas menggerakkan, dan pada kesempatan ini kita ketemu kembali dalam program Bincang Mulia. Dan di momentum yang sangat cerah ini, di lapangan kebun gizi hidroponik BMH, saya sudah ditemani oleh koordinator kebun gizi hidroponik BMH, yaitu Bapak Mahmudin. Assalamualaikum Bapak Mahmudin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apakah sehat dan semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secerah cuaca hari ini ya. Insya Allah. Menggebus cuaca hari ini. Oh, menggebu, Masya Allah. Bapak Mahmudin, ini hidroponik sudah menjadi salah satu magnet tampaknya dari beberapa jenis program BMH, dan tidak terhitung tampaknya ya orang datang ke sini berkunjung, baik itu yang dalam rangka edukasi bagi para santri atau pelajar, maupun dari kalangan, nanti ini kita bahas ya, maupun dari kalangan penggerak dunia usaha itu sendiri ya, seperti dari beberapa kelompok tani, kemudian juga perbankan begitu melihat. Nah, apa yang menjadi rahasia ataupun strategi hidroponik BMH ini sehingga bisa menjadi satu magnet yang sedemikian rupa bagi masyarakat ini? Ya, kalau ditanya strategi, sebenarnya strateginya sama. Kalau namanya kebun, strateginya harus ada sayurnya. Ada sayurnya. Kalau sejauh sayurnya bagus, itu pasti akan mendatangkan baik sisi pengunjung, sisi yang mau pelatihan, sisi yang paling kita tunggu sisi materinya di situ, sisi uangnya di situ. Jadi kuncinya pertahankan kondisi kebun tetap bagus, sayurannya bagus, lingkungannya bagus, insya Allah pengunjung selalu datang, Tentu saja ini kan sebagai sebuah media yang cukup luas, kemudian melibatkan banyak personal, ada tim begitu. Bagaimana itu cara pertama mengenalkan mereka proses-proses untuk menghasilkan bibit sayuran ini nanti tumbuh dengan sehat, bagus, dan menarik. Ya, kalau dari perkenalan ini sudah cukup lama ya, jadi tidak instan. Ini sudah berjalan tahun ketiga, masuk tahun ketiga, sudah juga mengalami beberapa generasi daripada santri. Ini sudah generasi ketiga yang masuk di santri di belajar di sini. Sejauh perjalanannya alhamdulillah tidak butuh waktu lama, karena bertahan itu sebenarnya ada insting atau chemistry dengan tanaman itu selalu sama gitu. Tanaman itu ketika dirawat dengan baik, kemudian juga pengelolaannya baik, insya Allah tumbuhnya baik. Yang penting kita jaga sisi disiplin. Yang paling utama tetap disiplin, waktunya kita memberikan pupuk, waktunya kita mengecek kondisi sayuran, itu tetap dijaga, tetap disiplin, insya Allah sayur dalam kondisi selalu sehat gitu. Oke, artinya dari sisi strategi, upaya kedisiplinannya menjadi satu kunci ya di dalam proses kebun hidroponik. Nah, kemudian orang kan tidak mungkin tiba-tiba tahu begitu. Apa yang dilakukan oleh tim hidroponik sehingga tiba-tiba ada orang mau berkunjung ya gitu kan, termasuk dari banyak pihak yang secara ekonomi juga punya kepentingan untuk bisa mengembangkan budidaya kebun hidroponik ini. Ya, ketertarikan kembali lagi ke pertama. Yang pertama menarik orang adalah kebunnya. Kalau kebunnya sayurnya bagus, kemudian pohonnya bagus, pasti banyak yang datang, banyak yang bertanya. Nah, mulai dari situ, mulai dari misalkan pengelolaannya seperti apa, benihnya pakai apa, pupuknya pakai apa, itu bertanya semakin lama semakin jauh. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa waktunya panen, kapan waktunya kita packing, kapan waktunya ngasih pupuk, semua berawal dari saw kebun yang ada. Semakin artinya lama, ini tidak memanfaatkan sarana media sosial misalnya, bahwa ini sedang panen, harga sekian, ada nggak promo-promo seperti itu? Kalau promo-promo ada, tapi kita lebih pada sisi bagaimana mempertahankan kondisi sayur. Karena kalangan yang kita kejar adalah bukan bagaimana mereka mendapatkan harga murah, tapi bagaimana mendapatkan barang yang berkualitas, itu yang kami kejar. Nah, sejauh ini pangsa pasarnya dari kalangan mana ini? Secara yang dominan? Yang dominan kita masih masuk ke supermarket. Supermarket. Ya, karena
Kenapa kita dominannya ke sana? Karena memang kita tidak punya banyak varian sayur yang dimiliki, sehingga sayur tidak terbatas, sehingga kita masuk pada sisi komoditi yang kita punya, itu yang kita suplai ke. Sayur apa saja yang ada sekarang? Kita sejauh ini komitmen selalu ada, itu pakcoy, sesim, kangkung, sama bayam. Ada berapa supermarket yang jadi mitra untuk hidroponik ini? Kalau sisi kemitraan kita masih minta dengan supplier, jadi kita tidak langsung ke supermarketnya, supermarket, tapi oke. kita melalui supplier, itu ada 3-4 supplier yang kita suplai. Wah, menarik. Jadi secara penghasilan itu sudah cukup memadai untuk operasional, bahkan memberikan dampak ekonomi bagi pesantren, begitu? Alhamdulillah, secara itu sejauh ini sudah bisa masuk ke situ, sudah beri dampak ekonomi. Pemirsa Bema TV, kebun gizi hidroponik ini ada di area lingkungan pesantren Hidayatullah Depok dan telah berjalan selama kurang lebih berapa tahun? 2 tahun ya? Ini tahun ketiga. Ini adalah tahun ketiga, artinya 2 tahun sudah berlalu dan ini adalah tahun ketiga, dan tentu ada banyak progres yang dihasilkan oleh kebun ini. Di antaranya adalah yang pemirsa bisa lihat, ini adalah Talenta Hidroponik Nutrien ya, untuk sayur daun A 1 liter. Maksudnya apa ini? Ya. Ini merupakan satu jenis progres yang berhasil dicetuskan atau merupakan satu improvisasi dari kebun ini dalam menghasilkan produk, yaitu berupa pupuk ya. Ya, pupuk. Nah, mungkin bisa disampaikan nih Bapak Mahmudin, apa maksud dari ini semua dan mengapa muncul ide untuk kemudian mengembangkan ternyata bukan sayur, pupuknya. Nah, gitu. Apa latar belakang semua? Silakan. Ya, ini adalah hasil daripada karya santri di sini. Ini santri di sini. Ini adalah sayur pupuk untuk sayuran daun, yaitu sayur yang kita tanam. Awalnya memang kita ada ketidakpuasan hasil dari pupuk yang kita pakai, sehingga kita mencari Formula ya. ya formula yang pas, bertanya, kemudian belajar bagaimana menyusun unsur-unsur pupuk yang bagus untuk hidroponik. Karena konon katanya setiap lokasi punya unsur-unsur yang tidak sama gitu. Walaupun unsurnya sama, tapi kuantitinya nggak sama. Unsur itu apa maksudnya? Ya, unsurnya kan kalau di pupuk ada namanya fosfor, Oke. ada nitrogen, ada kalium, dan sebagainya lah. Ada 13 unsur yang kita pakai. Nah, itu rinciannya ada di sini. Nah, ini udah kurang lebih 6 bulan berjalan kita pakai pupuk sendiri. Setelah berjalan sekian lama, mungkin hampir 2 tahun berjalan, kita pakai sendiri. Akhirnya karena ada beberapa teman, beberapa mitra yang minta nyobain pupuk kita gitu. Nah, setelah Dan ternyata berjalan, cocok alhamdulillah juga. cocok. Alhamdulillah pupuknya cocok. Kemudian juga akhirnya mereka banyak yang ikut menggunakan pupuk yang kita pakai. Jadi kebermanfaatannya alhamdulillah sudah lebih luas dari kebun ini. Tidak hanya sebatas sayur, tapi juga pupuk sudah bisa dimanfaatkan di tempat-tempat lain. Jadi kalau bahasa anak muda, ini berangkat dari sebuah keluhan ya. Oh, ternyata hasilnya nggak bagus nih. Butuh pupuk baru. Bukannya ngeluh, tapi usaha untuk menemukan solusi ya. Betul, betul. Nah, butuh berapa lama eksperimen untuk menghasilkan pupuk yang kemudian ternyata juga bisa di-share lewat marketplace gitu ya? Ya, nah, betul. silahkan. Ya, ini tadi sudah sampaikan, ini kita setelah 1 tahun lebih, Satu kita tahun baru lebih. mulai pupuk kita pakai sendiri. Kita pakai dimulai dari rak kecil, kita buat semacam lab mini lah, rak kecil 2-3 lab, kita coba. Setelah mulai ada hasilnya berhasil, kita mulai ini pindahkan ke 2 meja. Setelah akhirnya bagus, akhirnya pakai semua kebun ini, pakainya pupuk ini. Nah, itu berapa lama waktu itu? Itu kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5. Kita Oh, jadi bisa tidak menemukan instan formulasi juga itu, ya? 1,5 tahun kita formulasi pupuk ini. Ya, jadi keluhan itu dijawab dengan 1,5 tahun usaha nyata ya. Betul. Luar biasa. Jadi generasi muda jangan, kalau ada keluhan bagus saja ya. Yang penting Bagus. terobosan, lakukan terobosan dan temukan solusinya. Nah, ini untuk tadi ada informasi sudah disampaikan bahwa ada mitra yang minta gitu kan, bahkan sudah muncul juga di e-commerce ya. Alhamdulillah, ini sudah muncul. Jadi kalau yang seperti ini berapa? Ini untuk 1 liter air ya, Ya, maksudnya betul. 1 liter air. Nah, ini berapa harganya? Kemudian bagaimana pengalaman kebun gizi hidroponik selama ini ketika memasarkan produk pupuknya ini lewat e-commerce itu? Ya, ini kembali lagi pada sisi kita yang tidak ada, istilahnya berhenti tidak puas sampai kita berhenti membuat. Tapi kita juga bagaimana setelah ini dibuat, semakin banyak yang bisa mendapatkan, akhirnya kita buka di e-commerce.
Nah, atau di marketplace ya. Di marketplace kita buka pupuk ini untuk 1 liter air A dan B. Jadi ini 1 liter, ini 1 liter, nanti diformulasikan jadi 1 AB. Nah, ini jadi harus dipadu ya? Iya, ini dipadu. Bukan berdiri masing-masing. Bukan berdiri masing-masing. Kenapa seperti itu? Nah, karena ada unsur-unsur yang ketika dipadukan membuat jadi dia akan mengkristal atau membeku sehingga nanti tidak akan bisa terurai ya? Terurai. Oke. Gitu, sehingga perlu dipisahkan sehingga terpisah nanti itu baru di situ. Jadi masyarakat kalau membeli harus 2 ya? Harus 2. Harus 2, sepasang. Kita pasarkan include 2, tidak dipasarkan satu-satu. Oh, oke. Jadi sekali 2. Berapa itu harganya? Ya. Ini untuk 1 set kita jual 20.000 untuk 1 liter. Untuk 1 liter air ya? 1 liter air di-combine gitu ya? Ya. Kemudian untuk segala jenis sayur yang sifatnya daun. Betul. Sifatnya daun dan memang harus di hidroponik ya, bukan di tanah ya? Kalau di tanah boleh dicoba, hasilnya bagus, tapi mungkin akan lebih boros ya, karena si pupuk ini akan juga diserap oleh tanaman dan kemudian mengikuti alur tanam tadi. Ya, alur media tanah tadi itu sendiri betul. ya. Oke, sampai di sini apa agenda dari hidroponik yang sudah masuk perencanaan? Ini kan masuk ke tahun ketiga. Betul. Apa misalnya mau melahirkan produk apa? Itu ada enggak? Nah, kalau untuk ke depan sebenarnya kita ingin lebih pada sisi bagaimana produk-produk yang ada ini kita tetap jaga sisi maksimalkan yang ada. Kemudian yang kedua sisi kebutuhan inovasi dari sisi instalasinya. Nah, hari ini kita juga sudah membuat mulai dari penggunaan duct bucket, kemudian instalasi mini. Nah, setelah ini kita target akan coba kembangkan dengan sayuran buah. Yaitu dengan model vertigasi atau duct bucket tadi. Itu yang akan kita kembangkan dan alhamdulillah ini di lab kita di sana sudah disiapkan untuk cabai, kemudian melon sudah kita siapkan. Sama sebagai paprika untuk coba uji tanam. Nanti kalau di sana sudah berhasil, pupuknya sudah berhasil, kita juga akan dibangunkan sisi kebun untuk menambah varietas yang ada di sini. Sehingga tidak terbatas kepada yang selama ini berjalan dan telah memiliki mitra berupa supplier tadi ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, karena memang kalau dibaca dari sisi kebun yang ada ya, khususnya di Depok ini untuk kebun sayur sudah cukup banyak. Cukup banyak. Tapi hidroponik semua itu? Saya berarti hidroponik. Cukup banyak kebun sayur hidroponik yang daun. Tapi kalau yang buah itu masih jarang. Bahkan saya belum menemukan kebun buah di Depok. Tapi untuk pangsa pasarnya sejauh mana untuk yang sayur buah itu? Nah, sayur buah otomatis ketika kita melihat pangsa pasar, karena belum ada otomatis pasti ada. Karena apa? Ya tadi orang kalau sudah mengenal hidroponik, kemudian rasa nyaman, begitu juga dengan buahnya. Kalau mereka sudah tahu hidroponik ini mulai bebas pestisida, kemudian sisi untuk memenuhi rasanya bisa kita atur, sehingga ada kepuasan-kepuasan atau ada rasa yang lebih daripada sayur-sayur yang ditanam secara konvensional. Oke. Artinya secara minat ini juga akan atau memiliki ceruk pasar tersendiri. Betul. Oke, pemirsa BEMA TV, demikian bincang mulia kita bersama dengan Koordinator Kebun Gizi Hidroponik BMH, Bapak Mahmudin. Alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, ya, kebun ini dapat terus beroperasi, bahkan berinovasi, dan terus akan mengembangkan kapasitas serta kapabilitasnya sehingga nanti hidroponik yang ada di Pesantren Hidayatullah Depok ini ke depan bisa memiliki varietas yang lebih beragam. Betul. Sehingga kebutuhan masyarakat untuk sayuran yang bergizi, sayuran yang sehat, sayuran yang segar dapat disediakan di tempat ini. Terus bersama BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, dukung selalu kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Demikian, semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Terus bersama BMH, lahirkan kebaikan dimanapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.